Saudara, hari ini saya ingin sharing sesuatu dan ini saya renungkan sejak Desember akhir. Dan Tuhan minta saya belajar banyak dan beberapa waktu lalu saya sudah sharing di sekolah. Tapi hari ini Tuhan bukakan beberapa hal lagi. Saudara, saya akan cerita tentang yang namanya dunia orang mati. Mungkin itu sesuatu yang, waduh ini apa lagi ya? Ini sesuatu yang aneh. Mungkin saudara berpikir bahwa ini sebuah dunia yang jauh dan tidak bersentuhan dengan hidup kita. Saudara, di Alkitab berkata, kebenaran berkata bahwa dunia ini tidak akan pernah bisa bersentuhan dengan orang benar. Tapi kalau orang benar, kita membuka celah, membuka pintu, membuka jalur bagi dunia ini, maka tali-tali jeratnya akan mulai mengikat kaki kita dan bahkan membelenggu hidup kita. Saudara, ada apa dengan dunia ini? Dunia ini terkubur semua potensi ilahi. Terkubur semua cinta, semangat, pengharapan, iman, tujuan hidup. Semua yang Tuhan taruh terbaik dalam hidup kita. Semua destiny Allah, blueprint di awal Tuhan menciptakan kita. Ada beberapa orang berpikir bahwa hidupnya baik-baik saja. Tapi ada beberapa hal yang kita lakukan dalam hidup kita. Sehingga ada begitu banyak potensi. Ada begitu banyak panggilan dan tujuan Allah dalam hidupmu. Berhenti di tengah jalan. Saudara, kita akan lihat apa saja yang terjadi. Saudara, dunia orang mati ini, kalau saudara baca terjemahan aslinya itu, dikatakan artinya the place of no return. Jadi sebuah tempat, sebuah keadaan yang kadang-kadang kita mau balik lagi ke Tuhan itu susah. Saudara, iblis punya tugas mencuri, membunuh, membinasakan. Betul? Dia tidak akan bikin saudara dari rajin baca Alkitab sampai saudara malas baca Alkitab, berhenti situ. Enggak. Dia akan lakukan segala cara, sakit, penyakit, kelemahan, tenagamu melemah, engkau menjadi beku, engkau menjadi biasa, engkau menjadi tidak rasa apa-apa, sampai engkau tidak mengerjakan apa yang Tuhan mau. Dan engkau mengalami mati rohani, sampai mati jasmani. Dan di titik itulah, sebenarnya setiap orang harus sangat berteriak kepada Tuhan. Meminta pertolongan Tuhan. Saudara, nanti kita lihat ayat-ayatnya. Ada jaminan Tuhan yang diberikan kepada kita. Saudara, di dalam dunia ini juga terjadi yang namanya degradasi. Kemerosotan. Kemunduran yang sangat, bukan karena saudara menua. Kadang-kadang kita berpikir, saya menjadi mulai lemah. Dulu cepat, sekarang mulai lemah. Karena kita berpikir karena usia. Nah, ada yang hilang di hidup kita. Ada sesuatu yang kita simpan sehingga jerat ini mulai membelenggu hidup kita. Kita lihat yang pertama. Saudara, kita buka di Kejadian 42 ayat 38. Tetapi jawab Yakub, anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu. Jadi ini ceritanya mereka mau bawa Benjamin ke Mesir untuk membebaskan Simeon. Sebab kakaknya telah mati. Jadi Yakub masih tahu Yusuf itu mati. Dan hanya dialah yang tinggal. Saudara, Yakub ini punya dua anak yang sangat dicintai dari istri yang sangat dicintai olehnya. Yaitu Yusuf dan Benjamin. Dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini. Ya, saya ubanan tapi tidak turun ke dunia orang mati. Yakub berkata, aku sangat sedih. Dia berkata, yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Saudara, waktu kita membiarkan duka cita tersimpan di hatimu, kesedihan, kesakitan karena engkau kehilangan orang yang kau cintai, atau engkau bersedih karena sesuatu terjadi tidak seperti yang kau harapkan. Saudara, di Alkitab dicatat Yakub berduka karena Yusuf hilang. Sampai Yakub takut Benjamin dibawa ke Mesir, itu 20 tahun. Kalau saudara bandingkan, ya umurnya kan banyak.
Saudara bandingkan 20 banding 175, kemarin saya sudah hitung. Kalau hari ini 75 umur kita, 8 tahun bersedih. Dan Yakub tidak melakukan apa-apa lagi setelah itu. Kemudian dia mati. Saudara, inilah pintu untuk kita menemui yang namanya jerat orang mati. Kita menjadi lemah, lesu. Kita menjadi tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kesedihan yang berkepanjangan dan hidup kita memikirkan fokus, memilih fokus di situ. Dan tidak membiarkan Tuhan memerdekakan dan menyembuhkan kita. Saudara, saya pernah kehilangan anak. Saya pernah sangat bersedih. Tapi saya tidak biarkan peristiwa itu membuat saya berhenti dan menjadi biasa-biasa saja. Saudara pernah kehilangan orang yang saudara cintai. Saudara mungkin kehilangan hartamu, kok ditipu. Saudara kehilangan apapun hari ini. Jangan pilih bersedih. Dan jangan biarkan kesedihan itu membuat engkau terikat dengan yang namanya sakit penyakit. Dan engkau mulai melemah dan kehilangan kekuatan. Saudara, pilihan itu ada pada. Hal pertama, pintu pertama yang bisa kita buka. Yang biasa kita buka dan tanpa kita sadari, dunia itu mulai menjerat kaki kita. Adalah kesedihan, kecewa, sakit hati, luka. Merasa tidak dicintai, merasa kesepian. Hati-hati dengan itu. Mari putuskan hari ini, minta Tuhan sembuhkan engkau. Saudara, hari ini kita akan banyak baca ayat. Di Mazmur 116 ayat 3. Berkata, tali-tali maut telah melilit aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Saudara, engkau bisa pilih berduka bertahun-tahun. Engkau bisa pilih berduka sekian belas, sekian puluh tahun. Tapi kalau hidupmu tidak menjadi lebih baik, bukan cuma biasa-biasa tapi mulai mundur. Jangan pernah salahkan Tuhan. Karena keputusan kita bermain-main dan membuka pintu untuk dunia ini. Saudara, yang kedua. Sebelum kedua, kita akan deklarasi dulu. Sambil saudara duduk, kita akan deklarasi untuk menolak roh ini. Saya minta ditayangkan. Oke, 1, 2, 3. Saya tidak menjadi kecewa, sedih, sakit hati, dan berduka cita. Saya tidak iri hati dan mengingini yang bukan bagian saya. Saya percaya rencana Tuhan, pengaturan Tuhan itu yang terbaik dan sempurna dalam hidup saya. Sebab ada tertulis, Allah dialah gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tidak ada kecurangan, adil dan benar Dia. Amin, amin, amin. Saudara, yang kedua, Amsal 30 ayat 16. Dunia orang mati dan rahim yang mandul dan bumi yang tidak pernah puas dengan air dan api yang tidak pernah berkata cukup. Saudara, yang kedua, ada orang-orang yang memilih hidup dengan tidak pernah merasa cukup. Tidak merasa cukup melihat suami. Tidak pernah merasa cukup melihat istri. Tidak pernah merasa cukup melihat keluarga. Tidak pernah merasa cukup dengan gaji yang kau punya. Tidak pernah merasa cukup dengan berkat dan kesempatan yang Tuhan beri. Tidak pernah merasa cukup dengan apapun. Bahkan saudara merasa aku berhak marah. Aku berhak mengeluh. Aku berhak menuntut yang harusnya aku dapat. Saudara bahkan berkata aku berhak buat kehormatan. Buat prestasi. Buat pujian. Buat penghargaan. Bahkan saudara berkata aku mau bermain-main dengan dosa. Dan saudara kelesetan di sana. Saudara berkubang di sana. Dan tidak pernah mendisiplin hatimu dengan kata cukup. Tidak pernah berkata Tuhan ini cukup bagiku. Ini yang terbaik yang Engkau sediakan.
Saudara, saya mau berkata, pintu ini akan membuat kita membiarkan diri kita dicerat. Dan kita kehilangan sangat banyak kekuatan. Sangat banyak pengharapan. Hati kita tidak akan pernah sanggup melihat Tuhan yang ajaib, yang adil. Yang memberi tepat seperti yang kita butuhkan. Saudara, belajar cukupkan dirimu dengan yang ada. Belajar tidak lihat apa yang orang punya. Belajar bahkan tidak mengingini yang bukan bagianmu. Belajar berkata, Tuhan, yang aku punya cukup bagiku. Karena di dalam cukup bagiku, Engkau menyempurnakan kasih karuniamu. Amin. Amin. Oke, kita deklarasi yang kedua. 1, 2, 3. Sebab ada tertulis, Tuhanlah yang memuaskan hasratku dengan kebaikan. Sehingga masa mudaku menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tubuh, jiwa dan rohku puas dan tenang di dalam Allah yang mengasihiku. Ada tertulis, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupamu. Tidak ada kematian tubuh, jiwa, roh. Kami kepaskan semua roh kesakitan, roh penyesat, sihir, tenung, dan kepalsuan. Kami potong dan putuskan semua jerat, tali-tali maut dari hidup kami. Kami tutup lubang maut atas hidup kami, atas 34 provinsi di Indonesia, atas bangsa-bangsa dengan perjanjian darah Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada pemotongan destiny. Amin, amin, amin. Saudara, yang ketiga, kita lihat di Mazmur 6 ayat 5. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Saudara, yang ketiga, yang kita seringkali lakukan tanpa sadar, kita tidak pernah bisa bersyukur dengan semua yang Tuhan beri dalam hidup kita. Bahkan kita terlalu sukar untuk bersyukur setiap kali tangannya mendidik kita. Setiap kali tangannya membersihkan hidup kita. Dan saudara, di dalam dunia ini dikatakan tidak ada yang ingat kepada Allah. Saudara, Tuhan sedang mau berkata, kalau hidupmu mulai tidak ilahi, mulai segala sesuatu pakai pengalaman, pakai pengetahuan, pakai semua yang engkau pernah lewati, dan engkau tidak berjalan mengandalkan Tuhan, berjalan menanyakan Tuhan, Tuhan ini harus apa? Ini harus bagaimana? Keputusannya harus bagaimana? Saya harus bersikap apa dan sebagainya. Saudara, jangan-jangan yang ilahi mulai berkurang dalam hidup kita. Kita tidak bisa melihat Tuhan, tidak bisa melihat rencananya yang besar, tidak bisa bersyukur akan apapun juga. Tidak bisa berkata, Tuhan, ajari aku jalan-jalan-Mu. Saudara, hari itu Tuhan berkata, Israel mencari perbuatannya, Musa mencari jalan-jalannya. Itu dua hal yang sangat berbeda. Itu membuat Israel tidak pernah datang dan menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati. Mereka hanya menyembah Tuhan karena tangan Tuhan, karena berkat, karena semua pemeliharaan, perlindungan, semua yang mereka rindukan. Tapi mereka tidak pernah mengenal hati Tuhan dan jalan-jalan Tuhan. Saya berdoa sungguh-sungguh, biar setiap kita memutuskan bersyukur dalam segala hal. Mungkin hari ini engkau tidak ngerti kenapa ini terjadi di hidupmu. Apapun yang engkau tidak ngerti hari ini, mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Karena itu caranya engkau masuk kepada yang ilahi. Dan engkau ingat kepada Tuhan. Dan engkau kenal jalan-jalannya. Sebelum saya lanjutkan, saya mau ajak kita bersyukur untuk apapun. Kita akan nyanyikan satu lagu. Satu kali aja dari awal sampai akhir. Saya ajak semua berkata-kata dan bersyukur kepada Tuhan. Buat apapun yang terjadi di hidup. Semua yang kau miliki. Semua yang Tuhan taruh di hidupmu. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari bersyukur buat pengampunannya.
Mari bersyukur buat kesempatan demi for kesempatan. a million of forgiveness. Tuhan terima kasih. Thank you Lord for your grace. Terima kasih Tuhan. Buat setiap kali Engkau membuka Thank you pintu Lord for dan menerima mercy bahan air and kembali grace. dengan kasih sayang-Mu. Terima kasih buat suami, For buat istri kami. Terima kasih buat keluarga. Terima kasih buat pemimpin yang Kau taruh di dalam hidup kami. Terima kasih buat Indonesia. Terima kasih buat kesempatan demi kesempatan. Mari berterima kasih buat apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Terima kasih buat lawatan. Terima kasih buat janji-Mu. Ya dan amin Tuhan. Thank you Lord for a million forgiveness. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord for your grace of Terima love. kasih untuk kasih karunia-Mu. Thank you Terima Lord kasih untuk mercy for Tuhan. mercy and grace. Terima kasih. Thank you Engkau membenarkan kami Lord demi for rencana-Mu. amazing grace. Terima kasih Tuhan. Saudara, latih dirimu untuk bersyukur dalam segala hal. Itu membuat engkau menerima yang ilahi. Itu membuat Tuhan membawa engkau kepada jalan-jalan yang tidak engkau mengerti. Dan di dalam jalan itu, engkau akan melihat segala pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bahkan jauh lebih dari yang engkau pernah pikirkan dan renungkan. Tuhan menyiapkan semuanya buat engkau. Saudara, Tuhan berkata ada beberapa hal yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Untuk mulai memutus semua tali-tali jerat. Kita lihat di Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Saudara, Alkitab dengan jelas berkata, kalau tidak ada pekerjaan kita ada di mana? Nah, kalau saudara nganggur, mau santai, saudara tentukan engkau mau ada di mana. Mau dunia orang hidup. Dan di situ tidak ada, di dunia orang mati tidak ada pertimbangan. Tidak ada hikmat. Tidak ada pekerjaan. Tidak tahu tujuan hidup mau kemana. Saudara pernah lihat orang yang ditanya apapun jawabnya terserah? Nah itu hati-hati. Mau kemana? Gak tahu, terserah. Saya banyak menemukan murid-murid saya seperti itu. Lulus SMA mau kemana? Gak tahu. Mau kerja atau mau kuliah? Gak tahu. Mau kuliah, uang dari mana? Gak tahu. Mau kerja apa? Gak tahu. Saya bilang ini manusia atau bukan? Ada orang-orang seperti itu, jangan-jangan itu saudara. Saudara apapun belajar lakukan sekalipun salah. Tuhan akan mendidikmu dan mengajarimu yang benar. Amin. Amin. Jangan jawab gak tahu atau terserah. Nih ya suami istri, kalau ditanya mau makan apa, terserah. Pasti ujungnya berantem. Benar? Benar ya. Jadi jangan jawab terserah itu gak ada di menu. Jawab kayak saya, makan apa aja saya makan. Asal dengan siapa itu yang penting. Ya, saudara, Alkitab berkata kerja keras. Kerjakan segala sesuatu yang ada di tanganmu. Jangan biarkan tanganmu santai. Jangan biarkan nganggur. Jangan biarkan engkau duduk-duduk
dan pikirannya mulai kemana-mana. Jangan biarkan suara-suara bicara terlalu keras di pikiranmu. Sehingga engkau mulai memikirkan sesuatu yang liar di luar yang ilahi. Firman Tuhan berkata, kalau engkau mau lepas dari jerat ini, kerjakan segenap hati segala sesuatu yang di tangan. Itu firman Tuhan. Saudara, yang kedua Tuhan berkata, Amsal 23 ayat 14. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari orang mati, dunia orang mati. Saudara, tidak ada jalan lain selain kita berkata, Tuhan, buat aku mencintai didikanmu. Buat aku mengerti apa yang engkau mau ajarkan kepadaku. Saudara, rotan yang Tuhan pakai menyelamatkan kita dari dunia orang mati. Seringkali saudara mengalami sesuatu yang tidak enak. Seringkali sepertinya apapun yang kau lakukan kok bisa ya dia boleh, saya nggak boleh. Dia bisa sampai berzina, jatuh macam-macam. Saya ngelirik aja nggak boleh. Ada yang kayak gitu? Artinya Tuhan merotan engkau. Tapi bukan berarti yang lain jatuh Tuhan tidak merotan. Tuhan merotan dengan caranya yang kita tidak mengerti. Belajar hidup dan cintai rotan Tuhan. Karena itu sangat banyak menyelamatkan dari dunia ini. Menyelamatkanmu dari potensi yang habis putus tengah jalan. Menyelamatkanmu dari destiny yang gak pernah sampai. Menyelamatkanmu untuk tenagamu tidak berkurang, menurun dan melemah. Menyelamatkanmu dari sakit penyakit. Menyelamatkanmu dari banyak kemalangan. Dan Tuhan terpaksa kadang-kadang harus merotan engkau. Demi kasih sayangnya, demi cintanya. Jangan pernah mundur ketika engkau mengalami rotan Tuhan. Rotan itu akan membawa engkau untuk mengerti rencananya, hatinya kepadamu. Saya berdoa setiap kita, jangan ada satupun dari kita yang membenci didikan Tuhan. Tapi biar setiap kita percaya bahwa didikan Tuhan itu yang terbaik memagari hidup kita. Sampai kepada yang Tuhan mau. Amin. Amin. Saudara bilang sama dirimu, di dalam nama Yesus, aku mencintai didikan Tuhan. Didikan Tuhan, rotan dari Tuhan adalah baik memagari hidupku. Supaya aku tidak tersesat, tidak keluar dari rencana Tuhan. Sampai aku ditemukan menjadi orang yang kuat menyelesaikan destiniku. Dalam nama Yesus. Saudara, yang terakhir, ini janji Tuhan. Tapi ini butuh kerjasama kita dengan Tuhan. Saudara, Mazmur 49 ayat 15. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati. Sebab Ia akan menarik aku. Selah. Saudara, Mazmur 116 ayat 3 sampai 4. Tali-tali maut telah melilit aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Saudara, di terjemahan aslinya, ini kan kalau baca di Indonesia biasa aja. Kalau di terjemahan aslinya itu dia berkata, aku berteriak dengan sangat kuat. Tuhan, tolong aku, luputkan aku. Saudara, orang kalau sudah di dunia ini, kadang-kadang pengen apapun, sudah tidak punya kekuatan dan semangat. Kalau saudara tiba-tiba merasa hatimu tidak bisa rasa apa-apa. Hadirat Tuhan begitu kuat dan sebelahmu nangis karena ditemui Tuhan. Dan saudara berkata, kenapa sih orang ini nangis? Saudara perlu berteriak, minta Tuhan goyang hati. Kalau tiba-tiba di hatimu engkau sudah tidak pengen apapun. Karena engkau merasa berkata terlalu banyak trauma. Terlalu banyak hal yang membuat engkau berhenti sampai di sini. Engkau perlu teriak dan berkata, Tuhan, sembuhkan aku.
Selamatkan aku, luputkan aku. Kalau engkau mulai merasa sakit, kenapa sih aku terus yang disalahkan? Kenapa dikit-dikit aku terus yang dimarahi? Engkau perlu teriak dan berkata, Tuhan sembuhkan aku. Karena Tuhan berkata dia mau menarik kita. Tapi kalau kita tidak goyangkan hidup kita. Dan kita tidak pernah minta sama Tuhan. Supaya Tuhan tangannya kita bisa pegang dan gapai. Saudara, dunia ini seperti yang tadi dibilang, place of no return. Tempat di mana orang tidak bisa lagi kembali kuat, kembali berpengharapan, kembali merasakan getar Tuhan. Yang kenal hatimu engkau sendiri dan Tuhan. Hari ini saya mau berdoa, sebelum nanti terakhir kita deklarasi sekali lagi. Saudara, saya mau ajak setiap kita, minta Tuhan sembuhkan. Minta Tuhan getarkan hatimu sekali lagi. Minta Tuhan hidupkan bagian yang mati di dalammu. Minta Tuhan selamatkan engkau dari dunia ini. Minta Tuhan potong cerat-ceratnya yang sudah sempat mengikat kakimu. Bahkan beberapa sudah terikat seluruh badan. Hari ini kalau engkau sudah tidak tahu lagi bagaimana rasanya percaya kepada Tuhan. Hari ini kalau engkau sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya mulai nyembah Tuhan. Sampai engkau bisa kenal hatinya, sentuh hatinya. Sampai engkau bisa tahu betapa dia sangat mencintai engkau. Mencintai Indonesia. Hari ini minta Tuhan, sembuhkan aku. Getarkan hatiku sekali lagi. Goncang aku. Sampai aku tahu engkau Allah yang hidup. Tidak mungkin kubiarkan yang di dalam sini mati. Amin. Mari kita tutup mata.